Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Amrullah, NIM 20021030307 dari Pendidikan Geografi Universitas Jember Angkatan 2020. Di dalam video pembelajaran kali ini ialah video pembelajaran yang ketiga di dalam channel ini bersama saya Muhammad Hidayat Amrullah. Saya ditugaskan untuk membuat video observasi secara mandiri pada mata kuliah pengenalan bentang lahan, di mana mata kuliah pengenalan bentang lahan ini ialah kuliah kerja lapangan saya yang pertama, yang sebenarnya kuliah kerja lapangan saya yang pertama ini ke Jawa Timur. Namun di masa pandemi ini kita diharuskan untuk bekerja dari rumah dan belajar dari rumah, sehingga kuliah kerja lapangan saya yang pertama dibatalkan. Namun teman-teman atau saudara-saudara semua tidak perlu kecewa, dan saya juga tidak perlu kecewa. Dalam video pembelajaran ini juga atau video observasi secara mandiri juga bisa menghibur dan menambah wawasan kita semua mengenai bentang lahan yang ada di Jawa Timur, khususnya di observasi saya kali ini di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, yaitu di Sungai Kaliasem. Sebelum melakukan observasi secara mandiri dan menyimak perjalanan saya dari pagi ini sampai nanti selesai observasi, mari kita simak kegiatan saya dulu dan persiapan sebelum melakukan kegiatan observasi secara mandiri. Mari ikuti saya. Berikut adalah kegiatan saya sebelum melakukan kegiatan observasi secara mandiri. Mulai dari bangun tidur, lalu mandi, lalu saya sarapan menggunakan roti dan air mineral. Wah, sepertinya enak rotinya ya. Lalu saya mempunyai hewan peliharaan burung. Saya memandikannya dan memberi dia makan. Terima kasih buat teman-teman semua barusan telah mengikuti beberapa kegiatan saya sebelum melakukan observasi secara mandiri. Berikut adalah alat dan bahan yang akan saya bawa menuju tempat observasi. Yang pertama ada tripod, yang kedua ada TDS meter, yang ketiga ada meteran blok. Lalu ada pun beberapa dan bahan pendukung lainnya seperti alat tulis dan materi serta instrumen observasi yang akan saya bawa menuju tempat observasi dalam mandiri nanti. Lalu dan tak lupa kita juga mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan membawa hand sanitizer. Lalu setelah ini saya akan melakukan perjalanan menuju tempat observasi yang kurang lebih perjalanan sekitar 45 menit dari rumah saya. Tetap ikutin kegiatan saya sampai selesai dan sampai di tempat tujuan observasi nanti. Mas gitu saya. Sebelum melakukan kegiatan observasi saya yang pertama ini, berikut adalah persiapan saya sebelum berangkat menuju tempat observasi, yaitu memakai sepatu, sebelumnya memakai kaos kaki, memakai kacamata, dan memakai masker. Tidak lupa membawa topi karena cuaca nanti sangat terik di sana, dan memakai hand sanitizer sebelum melakukan perjalanan. Dan tak lupa memakai helm sebagai salah satu bentuk keamanan berlalu lintas. Dan berikutnya saya berangkat dari rumah menuju tempat observasi tepatnya pada pukul 8 pagi lewat 15 menit. Di dalam perjalanan sendiri karena masih pagi ya, jadi
cuaca masih sangat cerah dan masih semangat untuk melakukan aktivitas. Jadi saya sendiri tinggal dan lahir di Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang sendiri merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 kecamatan dengan batas-batas wilayah, yaitu sebelah utara Kabupaten Probolinggo, sebelah timur Kabupaten Jember, dan sebelah selatan Samudra Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Malang. Sebagaimana pada umumnya kabupaten yang berada di daerah selatan, maka Kabupaten Lumajang memiliki potensi yang cukup besar pada sektor pertanian dan pertambangan, meskipun belum sepenuhnya dapat dieksploitasi secara optimal. Meskipun pada peningkatan paling besar berikutnya adalah pada sektor sekunder dan tersier. Namun, hal itu menunjukkan bahwa sektor tersebut mengalami imbas kenaikan karena disebabkan oleh sektor primer yang semakin berkembang. Karena semakin tahun semakin banyak perubahan-perubahan yang diciptakan oleh masyarakat sendiri. Lalu wilayah Kabupaten Lumajang ini luas wilayahnya adalah 1790,90 km persegi, dibagi menjadi 21 kecamatan, 198 desa, dan 7 kelurahan. Di sebelah barat Lumajang berbatasan dengan Kabupaten Malang, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Jember, dan di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Lalu pada observasi saya kali ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah yang pastinya mata kuliah pengenal lahan yang akan saya observasi kali ini salah satunya ialah salah satu sungai yang ada di Kabupaten Lumajang, di pusat kotanya. Berikut adalah Sungai Kaliasem atau Laban. Setelah melakukan perjalanan selama kurang lebih 45 menit, akhirnya saya tiba di Sungai Kaliasem atau Laban di pusat kota Lumajang. Sungai Kaliasem sendiri sebagian besar bentuk lahannya berupa persawahan dengan luas wilayah keseluruhan 369 km persegi, berbentuk dataran rendah dengan ketinggian 150 meter dari permukaan air laut, serta terdapat perbukitan landai yang tidak terlalu tinggi. Berikut adalah penampakannya. Pada saat saya observasi, saya banyak menjumpai batuan gamping dan vulkanik yang berumur miasen, vulkanik muda, batuan endapan aluvial sungai, dan endapan aluvial pasir. Dengan jenis tanah dengan penyebarannya paling luas yaitu kompleks litosol, mediteran, dan revina. Berikut adalah beberapa praktik saya dalam observasi, yaitu mengamati jenis erosi pada Sungai Kaliasem dengan jenis erosi pada gate bank yaitu sheet erosion. Lalu sebagian besar pemanfaatan lahannya berupa persawahan, maka lahan aluvial di daerah tersebut digunakan sebagai saluran irigasi oleh warga yang mata pencahariannya sebagian besar adalah sebagai petani. Selain dapat dimanfaatkan, lahan tersebut juga sering terjadi bencana, tepatnya di Sungai Kaliasem, karena kurang pedulinya warga menjaga kebersihan sungai. Yaitu saya akan melakukan uji praktik kualitas air dengan mengambil sampel air yang ada di sana dan mengukurnya dengan alat TDS meter. Setelah dilakukan pengukuran, yaitu berada di angka 197 ppm dengan
diuji praktik menggunakan indera penciuman yaitu hidung. Kualitas air sungai di Sungai Kaliasem ialah berwarna hijau dan sangat sedikit berbau, sehingga sangat tidak cocok untuk dikonsumsi oleh manusia. Setelah ini saya akan melakukan uji wawancara bersama warga sekitar. Berikut wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah wawancara saya bersama warga sekitar di bantaran Sungai Kaliasem atau Laban di Kabupaten Lumajang, tepatnya di pusat kota Lumajang. Ya, baik. Sebelumnya mohon maaf Ibu, saya ada tugas melakukan observasi secara mandiri di mata kuliah pengenalan bentang lahan. Saya sendiri, perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Amrullah dari Pendidikan Geografi Universitas Jember, mahasiswa angkatan 2020. Sebelumnya, nama Ibu sendiri siapa? Sri Astuti. Nama Ibu Sri Astuti ya. Untuk kegiatan Ibu sehari-hari atau mata pencahariannya? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Baik. Lalu yang akan saya tanyakan, ada beberapa pertanyaan untuk melakukan survei, di mana kegiatan saya ini adalah pengenalan bentang lahan, di mana ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Salah satunya ialah di bantaran Sungai Kaliasem ini bagaimana kondisi penduduknya. Salah satunya mulai dari jumlah penduduk per jiwanya, lalu kondisinya, salah satunya seperti kondisi kesehatan dan sikap-sikap atau sosial ekonomi masyarakat di bantaran sungai. Kalau masa sosial ekonomi, karena ini sudah ada di bantaran Sungai Kaliasem, ya dulunya yang banyak penduduknya bercocok tanam. Istilahnya bercocok tanam yaitu menanam padi. Kalau pada waktu itu ya musim penghujan, pada waktu musim kekeringan, jadi berubah, bukan menanam padi, cuma menanam palawija. Kalau di musim bercocok tanam ini Bu, bagaimana kayak kita harus tahu sekarang waktunya musim penghujan, waktunya musim panen atau musim kemarau gitu. Kalau musim penghujan kita lihat saja, contohnya biasa kalau sungainya agak besar itu dia di atas, di hulu Sungai Kaliasem, di atas sana itu terjadi hujan. Jadi di bawah di bantaran Kaliasem itu ya kita jaga-jaga. Kalau pada waktu itu turun hujan, penduduk di sini ya banyak yang menanam padi. Nah, lihat kalau nanti di bantaran Sungai atau Kaliasem itu airnya agak kurang, berarti musimnya musim kemarau. Kita hanya melihat sungai itu deras atau banyak airnya atau tidak, hanya itu saja. Lalu waktu musim hujan sendiri di Sungai Kaliasem itu sekarang maupun dulu pernah atau tidak, maksudnya dalam skala kecil maupun besar, bencana banjir atau kekeringan yang ada di bantaran sungai sendiri itu? Kalau banjirnya ya pernah sih, sekitar kurang lebih antara tahun 50-an sampai 60 ya. Pada waktu itu di dekatnya SD Citro Diwangsan itu ada jembatan, di situ sampai jembatannya itu hanyut, roboh ya, kurang lebih pada tahun antara 50 sampai 60 itu sudah sampai ke desa, ke Gambiran. Jadi untuk di Sungai Kaliasem sendiri berarti pernah terjadi banjir. Jadi kemungkinan jika terjadi peningkatan debit air
yang sangat tinggi, berarti kemungkinan akan banjir gitu. Ya, banjir, memang terjadi banjir pada waktu itu sampai Kali Asem itu di daerah Gambiran tuh airnya sampai meluap ke jalan-jalan sampai merobohkan pohon-pohon yang menumbangkan pohon-pohon yang ada di sekitar perumahan ada di Desa Gambiran. Baik, terima kasih Ibu atas beberapa pertanyaan yang sudah dijawab, dan maaf mengganggu waktunya Nggak sebelumnya. apa-apa, sama-sama. Ya, karena ini tugas juga dari kampus. Terima kasih Ibu, bisa dilanjutkan untuk aktivitasnya. Iya. Terima kasih Ibu. Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat teman-teman semua yang telah mengikuti kegiatan saya melakukan observasi kegiatan secara mandiri mulai dari pagi hingga siang ini. Semoga ilmu dan pengetahuan yang kita pelajari bersama-sama dapat bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.